Halo, what's up, bro? Bertemu lagi, bukan bertemu lagi ya. Mungkin ini pembukaan channel ini ya. Sudah sekian lama tidak upload dan tidak terskema. Mungkin di kali ini akan diisi oleh bintang tamu yang cukup fenomena nih dan cukup berkesan bagi saya tentunya. Dan intinya di video kali ini kita akan ada kedatangan tamu jauh-jauh nih dari luar kota, dan ini salah satu rekan saya, salah satu rekan yang gimana ya, bisa dibilang kita susah senang bersama dan melewati masa-masa dari sulit dan senang kita tetap bersama, yang pada akhirnya dipisahkan oleh jarak dan waktu tentunya karena kesibukan masing-masing. Nah, di video kali ini ya, mungkin ini adalah salah satu video untuk pembukaan channel ini aktif kembali, dan untuk itu ya mohon supportnya dari kalian. Mudah-mudahan di video kali ini kita, bukan di video kali ini aja sih, tapi di video-video yang akan tayang selanjutnya bisa menghibur kalian, dan intinya kita sans saja di sini. Baik, jangan cukup lama-lama lagi, kita akan panggil saja bintang tamunya, yaitu dengan Ari Pratama. Masuk, bro. Gimana kabar? Alhamdulillah. Ya, nah ini dia adalah salah satu bintang tamu kita dan salah satu kawan perjuangan saya tentunya. Perjuangan dari pokoknya dari masa kelam-kelam saya dan sampai saat ini dia tetap selalu setia gitu, walaupun sekarang perbedaan jarak kita jauh ya, bro. Gimana kabarnya sekarang, bro? Sehat, baik. Iya, deketin dulu dong. Ya. Sehat ya? Sehat. Nah, kebetulan sekarang dia lagi balik nih. Lagi balik ke sini ya, ke Subang gitu. Jadi lu di Bogor kan? Bogor. Iya. Udah berapa lama di sana? Maju 4 bulan. Dan sekarang baru bertemu lagi ya. Santai dulu, bro. Rokok dulu, rokok. Rokok boleh, rokok. Ya, sok boleh. Santai aja. Jadi gini, bro. Gimana? Gua kan sekarang mau ngaktifin ini channel ya. Dari dulu kita akan berjuang di channel ini dan sempat terpakum ya karena kesibukan masing-masing gitu. Dan sekarang ya mungkin di video-video yang sekarang ya gua akan mulai dengan hal-hal seperti ini gitu. Dan kebetulan lu pulang ke Bogor, pulang ke sini ke Subang ya, dari Bogor ke Subang gitu. Ya sangat berarti lah bagi gua gitu. Gua kan udah lama gitu gak ketemu sama lu gitu. Dan kabar lu di Bogor kayak gimana? Alhamdulillah baik. Ya, kangen kampung halaman gak? Kangen banget. Makanya sekarang pulang juga. Iya. Kangen lah, suasana beda sekarang ya. Iya. Emang kehidupan di sana itu seperti apa sih? Kalau di Bogor nggak beda jauh sama kayak di sini, cuman kalau barbar nih, lebih barbar di sini dibanding beda Bogor. circle gitu ya. Emang circle di sana dominan kayak gimana sih? Jadi kayak yang gimana ya, nggak kan setiap tongkrongan beda pergaulan nih ya, kan? Beda pergaulan pasti, cuman ya. Jadi kita harus mengikuti jalur gimana sih, kayak ya kita harus beradaptasi lah dengan pergaulan di sana gitu. Yang di Bogor kayak gini kita harus ikut gini, bedalah sama yang di Subang. Ya selagi hal yang positif kenapa enggak gitu kan. Gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong, gua udah lama nih gak ketemu lu tuh, bro. Gua kangen banget nih sama dia, gimana ya? Lah banyak sekali pengalaman sama dia gitu. Mulai dari berulah, mulai dari apa gitu. Ya biasa anak muda gitu kan ya. Jadi gimana sih? Kenangan yang tidak bisa dilupakan gitu. Ya jadi
kenangan-kenangan yang tak bisa dilupakan gitu ya. Bersama lu tentunya. Gimana ya? Banyak kenangan lah sebenarnya yang nggak bisa dilupain gitu. Makanya pas lu datang ke sini gua kaget gitu. Lu udah lama gitu di sana. Paling Dan cuma sekarang lewat kontak-kontak. iya, paling cuma lewat WhatsApp sih ya, karena kesibukan kita masing-masing ya, karena dia juga sekarang udah punya pekerjaan gitu. Alhamdulillah juga gitu. Nah, gimana soal kerjaan di sana? Enak. Alhamdulillah betah. Iya. Oh ya, sedikit promosi Kenapa? bagi Silakan. penonton channel YouTube ini. Kalau mau beli sendal bisa buka di Shopee, toko Disna. Wih, beres dia jadi bos sepatu nih sekarang, gak nyangka Di toko gue. Disna mantap, barang Ah, terkualitas. ya bila kalian ya kalau pengen belanja tas buat ayangnya, mungkin buat kalau beli sepatu buat ayang kasih kado buat apa ya, silahkan sajalah datangi toko dia gitu. Hitung-hitung support lah temen gue Iya. ini nih. Ya kerjaan lancar berarti di sana ya. Lancar alhamdulillah. BTW denger lu sekarang udah nikah 2 kali ya? Anjing. Alok bet Udah. Gua Alhamdulillah. juga belum nikah. Kenapa lu udah 2 kali? Serakah amat hidup lu. Alhamdulillah. Ya, Pertama yang di Subang ya. beres. Iya. Sekarang Dan kerja di nikah Bogor, gitu. Iya. dapat istri orang Bogor. Baik. Alasannya lu bisa nikah 2 kali itu seperti apa? Rahasianya sih gimana sih? Gue pengen tahu gitu sebagai gua bujangan nih di sini. Jadi nggak ada rahasia sih, kayak gitu mah kayak gimana ya? Iya. Jadi gimana kita gitu. Sedangkan saya pribadi kan nggak bisa hidup sendiri. Iya. Sedangkan sana kan harus diam di mes sendiri. Jadi Iya. kalau sakit harus ada yang ngurus. Ya, jadi pengen diperhatiin gitu. Apa-apa pengen disediain gitu. Gitu. Sebenarnya nggak ada rahasia. Iya. Alhamdulillah ada jodohnya. Iya. Jadi saya nggak pikir lama, langsung buat Iya, jadi lu nikah 2 kali itu karena alasan seperti itu gitu. Iya. Dan sebelumnya kenapa nih? Bukan gua mau ngerek kepribadian lu ya. Ini kenapa lu bisa jadi nikah 2 kali? Emang sama yang dulu tuh kenapa? Jadi Gitu. yang pertama, Karena apa sih lu bisa ngudahin yang pertama gitu sampai lu mutusin sekarang untuk Jadi nikah yang gini. kedua gitu. kamu jadi gimana ya? Kayak lu tahu sendirilah. Dulu Iya. kan gua belum kerja. Ya. Jadi kayak money. Oh, masalah money Masa- gitu. Ya. Masalah Yang tidak bisa bertahan gitu. Jadi ya udahlah. Hmm. Jadi itu lu maksudnya gimana? Gak mau memperjuangin apa gitu gimana? Bukannya nggak mau diperjuangin ya, maksudnya udah takdirnya harus. Yang udah gitu. Sekarang buka lembaran baru gitu. Kalau baru-baru. Nah, kalau gak salah lu izin sama gua dulu, lu mau kerja ke Bogor cuma kerja lu. Gua gak tahu di sana kerja sambil nikah, gua gak tahu lu. Makanya gua kaget lu pas ngabarin lu mau nikah gitu. Gua kaget sebenarnya. Lu baru kerja 2 bulan di sana lu udah ngabarin gua lu mau nikah gitu. Itu gimana ceritanya gitu. Coba jelasin sama gua gimana ceritanya lu Jadi, datang ke Bogor kerja nih. Iya. Terus lu dapet istri di sana lu nikah gitu. Ceritain ke gua gimana sih pertama lu kerja di sana sampai lu dapet istri orang sana. Jadi awalnya kan saya kerja nih. Iya. Kerja. Terus adalah teman satu kerjaan. Iya. Kenalin. Iya. Awalnya emang nggak ada niatan untuk menikahi. Iya. Cuma Jadi awalnya main-main gitu. iseng-iseng. Lu brengsek lu. Ini main-main nih brengsek. Enggak, lu. iseng-iseng doang. Iya. Tapi setelah kenal keluarganya, Heeh. terus tahu pribadinya gini, Hmm. oh dia ternyata baik, terus nurut gitu kan. Iya. Sedangkan yang pertama beda lah sama kelakuannya beda. Iya. Jadi saya nggak harus pikir panjang, Iya. ini kayaknya jodoh nih, Iya. ya udah. Jadi lu udah seret gitu. Iya. Baru pertama ketemu lu udah seret. Oh, ini jodoh gua nih. Kenal belum sebulan, kalau nggak salah berapa minggu kenal. Terus bulan puasa nih, Iya. bulan puasa, beres bulan puasa langsung. Oh, lu sempet pacaran dulu, pas Sempet pacaran Nah, gitu. pacaran dulu. Tapi ketemunya lu di tempat kerja gitu. Jadi ketemunya mah enggak, cuman
teman satu kerjaan bawa main nih ke Iya. kampungnya dia. Iya. Kan saya diam di mes bawa main ke kampungnya dia, terus dikenalin. Ternyata dia suka, saya suka. Ya udah. Jadi cinta pandangan pertama gitu. Cinlok ya, cinta Cinlok. lokasi emang brengsek nih orang nih. Jadi lu mutusin untuk nikahin dia gitu. Kenapa lu gak bawa istri lu sekarang? Istri lagi, soalnya kan naik umum. Iya. Dia nggak kuat bau-bau bus. Oh iya. Jadi mutusin untuk lu sendiri datang ke Sendiri, sini ya. gitu. Tapi istri di sana baik kabarnya. Alhamdulillah, keluarga sehat. Iya, keluarga baik-baik ya. Lu yang bener aja, jangan sampai lu nikah yang ketiga kali nih bro. Aduh, rungkat itu mah jangan. Ya Alhamdulillah sih sekarang. kalau misalkan itu pilihan lu ya nggak masalah. Kalau misalkan itu yang terbaik buat lu ya kenapa enggak gitu. Alhamdulillah sih. Ya kalau kerjaan lancar gitu kan, istri dapat gitu ya. Iya, yang itu yang gua kaget gitu bro. Ntar, tapi ngomong-ngomong lu kapan nikahnya? Nah lu nanya gua nikah kapan ya. Nah gak tahu gua juga nih kapan nih. Jangan MC-nya aja yang Iya. nanya. Gua juga nggak tahu kapan nih nikahnya ya. Kalau Harus misalnya ada planning lah. ya kalau misalkan ada jodohnya ya gua siap jadi imammu gitu. Anjay. Slebel. Iya, ya pokoknya gimana ya? Lu nanya gua nih ceritanya nih. Ya gua jawab kalau misalkan ada yang mau ya ada yang siap, kenapa enggak gitu. Ya kalau misalkan gua ya sekarang enggak gitu. Maksud gua enggak terlalu motivation buat nikah cepet-cepet gitu, buat nikah muda. Ya gua perlu ada hal yang harus dikejar dulu lah. Ya soal kerjaan dulu yang tentunya itu. Ya gua kalau nikah kan bukan cuma gini doang bro. Kalau nikah tuh kan harus ada modal gitu. Bener. Nah gua ya pengen sih, hati kecil tuh pengen gua nikah gitu, lihat teman-teman gua ya, apalagi lu nikah 2 kali gitu ya. Gua juga belum sama sekali, lu udah 2 kali gitu. Gimana ceritanya ini? Gua juga pengen nikah cepet-cepet gitu ya. Tapi di balik itu ya gua mikir dulu gitu. Gua mau nikah cepet-cepet, gua punya apa gitu. Iya. Sedangkan kan nikah itu bukan cuma itunya doang gitu. Nikah itu pasti perlu modal lah. Iya. Betul. Bener nggak? Betul. Nah, gue lagi nyari itu, maksudnya nyari modal dulu ya, memperbaiki finansial gue dulu. Dari finansial sama mental gitu. Mental gue belum sepenuhnya gue siap. Bukan berarti gue gak mau nikah cepet-cepet nih ya. Dan juga calonnya juga belum ada nih. Calon gue belum ada gitu. Ya doain lah. Tapi kalau lagi PDKT. Ya ada gitu ya, beberapa ada gitu ya. Tapi gue nggak ngejurus buat cepet-cepet buat nikah gitu ya. Karena Masih ada planning ya masih pendekatan aja sih. Harus ada planning, kira-kira di umuran berapa? Ya target gua sih umur 25 sih. 25. Ya sekarang umur gua kan 24 nih. 1 tahun lagi lah buat gua mempersiapkan untuk semuanya gitu. Karena nikah itu bukan perkara mudah bro. Iya betul. Lu harus siap mental, lu harus siap finansial. Ini ya pengalaman gua nih, yang udah rumah tangga. Emang. Ya gue pengen tahu lu pengalaman lu dalam berumah tangga seperti apa gitu, dari yang pertama sampai yang kedua ini nih. Nikah yang kedua gimana? Ini kita ngobrol santai aja ya, kemana aja gitu ya. Karena ini untuk mengobati rindu gitu oleh bestie lah, kalau bilang ini bestie gua nih. Bestie gua dari lama ya, dari sejak kecil mungkin ya. Iya. Dari umuran kita masih SD. Bolon-bolonnya gitu ya. Sampai sekarang udah pada dewasa gitu. Ya gimana bro? Dalam rumah tangga itu harus siap pedih, manis. Iya. Pedih, yang penting pedihnya lah. Iya. Pedihnya kayak seperti token nut-nutan gitu ya. Beras habis gitu ya. Gas habis gitu ya. Itu pusing gitu. Pusing. Ya. Nah, gue pengen tahu nih bro, lu pengalaman lu yang nikah muda, lu terbilang muda gitu ya, umur lu kan masih di bawah gua gitu kan. Lu gimana sih pengalaman lu nikah muda itu seperti apa, susah senangnya itu seperti apa gitu. Susahnya aja dulu deh. Susahnya kayak sekarang kan gua rumah tangga banyak bayarin gitu kan. Iya. Kayak arisan, Iya. ikut arisan juga kayak gitu. Terus tiap minggu uang dapur haruslah setor ke istri makan. Dapur ngebul aman gitu ya. Iya. Ya
gimana sih namanya yang udah rumah tangga, Iya. alhamdulillah sih kalau rezeki mah Ada. walaupun besar kecilnya selalu ada, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillahnya nggak sampai kita kelaparan satu hari, enggak. Iya. Di saat saya nggak punya rezeki ada istri Iya. gitu, alhamdulillah. Jadi Nah, senangnya gimana nih tadi susahnya? senangnya kalau pertama nih Iya. kita udah dapat ngomongan, Iya. gimana lah, bahagia Iya. ya kan. Terus dapat rezeki lebih, bisa Iya. bawa istri main Iya. shopping. Iya. Terus bahagianya gimana ya? Ya lu ceritain lah kebahagiaannya lu saat nikah muda itu seperti apa, jangan pahitnya aja yang dibicarain, tapi bahagianya juga harus bicaranya. Masa iya gitu nggak ada buat waktu buat nyenengin istri atau gimana gitu. Ada lah, kan kita kan kerja minggu sekali libur, Iya. setiap hari Minggu main sama istri. Lu bawa shopping Iya. gitu ya, baru senyum gitu. Kalau gak bawa shopping baru cemberut gitu ya. Bukan. Ya, itulah keluh kesah lu ya. Tapi enakan nikah muda. Enak, alhamdulillah. Ya, baik-baik aja kan. Baik, alhamdulillah. Ya. Ya iya, itu gua heran banget sama lu gitu. Lu niat kerja ke sana gitu. Lu bilang sama gua pengen kerja, ada kerjaan, sampai berangkat ke Bogor gitu ya. Tahu-tahu baru 2 bulan kerja lu paling gua mau nikah. Gua kaget. Lu kesana kerja kok nikah gitu. Lu bilang awal mau nikah, mau muasin diri sendiri dulu, mau nengin, tapi akhir-akhirnya lu nikah juga, anjing nih, goblok. Gila, 2 kali nikah Nah, berarti ya. alhamdulillah sih. Ya, berarti yang pertama itu jadi pelajaran buat lu gitu ya. Jadi pelajaran. Ya. Berarti lu pernah kandas juga nih. Pernah dong. Ya. Seorang preman nih. Preman bisa kandas juga gitu. Oh, Nah, masa lalu. iya. Lu bisa pertama nih ya. Pertama lu ketemu kan nih sama bini lu yang sekarang nih, kan dulu masih belum kenal ya. Lu bisa sampai bucin, sampai bisa mutusin buat nikahan dia tuh alasannya karena apa sih? Jadi perhatiannya, men. Ya, perhatiannya gimana? Orang pacaran kan mas, perhatian pasti ada lah. Kayak yang dia lebih mentingin gua daripada temannya, daripada keluarganya. Ya. Kayak gua sakit terus pas belum 1 rumah kan diam di mes. Kayak dia sakit, gua sakit nih, dia datang bawa makan, ya ngasih obat. Itu waktu masih pacaran gitu. Jadi kayak yang pertama nih saya kayak kurang perhatian, sedangkan menangkan yang ini lebih perhatiannya. Ya dari sana saya memutuskan untuk menikah lagi. Sana gitu, karena penyebabnya itu gitu, karena perhatian lebih gitu. Berarti itu salah satu poin dari lu gitu. Iya. Wanita seperti itu gitu. Berarti sekarang udah jalan berapa bulan sama istri lu? Kalau rumah tangga baru 2 bulan. Oh, masih jagung juga ya. Kalau rumah tangga, tapi kalau hubungan dari pacaran sampai sekarang hampir 4 lah. 4 bulan. Iya. Belum tahu. Berarti lu pas ngabarin gua pas 2 bulan kerja gitu, lu mau nikah itu masih dalam tahap itu gitu, masih tahap pacaran gitu. Tapi udah ada niatan buat seriusin dia gitu. Iyalah. Baik. Gila nih. Wanita itu jangan buat dipermainkan. Iya. Jadi gimana sih pesan-pesannya lu buat kalangan-kalangan nih buat yang belum nikah gitu, gimana sih tips dan triksnya gitu buat dapetin gitu calon istri yang baik? Nih ya, buat lo pada nih dengerin, lagi ada cewek yang nerima lo apa adanya, yang sayang banget sama lo, yang memperjuangin perjuangannya buat lo, jangan sia-siain lah, jangan sia-siain, bener. Terus kiranya itu buat dibenerin, pepet terus, kalau bisa sampai ke pelaminan gitu ya. Kalau misalkan itu udah yang terbaik itu kenapa tidak gitu. Nah, mau jadi, sampai kapan sih kita merusak cewek kita? Gua enggak, itu sih lu gitu. Udah bukan zaman. Nah, gua mau tanya lagi nih. Lu kan dulu terbilang fuckboy ya. Anjay. Lu terbilang banyak cewek, suka mainin cewek gitu.
tobatnya lu itu karena apa sih? Jadi Lu kan dulu sering lah mainin cewek gitu. Cewek bukan cuma satu doang, satu di sini, satu di sana gitu. Jadi apa sih motivasi lu buat bisa sekarang mutusin nih sampai lu nikah dari udah berapa lama ya? Udah pokoknya dari lu mau mutusin nikah buat orang yang dipilih sama lu gitu sampai sekarang gitu. Lu bisa tobat gini tuh apa sih, kenapa sih, karena apa sih? Apa yang membuat lu bisa seperti ini gitu? Soalnya yang gua kenal ya dulu lu kalau masalah cewek gitu. Tai memang lu sering mainin cewek gitu. Lu fuckboy lah kalau dibilang, lu fuckboy gitu. Jadi awalnya gini nih, saya kan kerja di dunia malam, kerja di dunia malam, taulah yang di Subang, di John siapa sih nggak tahu, sebutin lah. Nah, jadi saya kayak yang taulah vertikal cewek yang kayak gini, yang kayak gitu. Nah, pas dapetin nih calon istri yang pertama, emang sih maaf ya, bukan ngomongin masa lalunya dia ya, emang sih masa lalunya gitulah, dia juga kerja di dunia malam kan, terus nikah benar sama saya, alhamdulillah kan, berhenti dia kerja di dunia malam. Emang bukan jodohnya mungkin, memutuskan untuk udahan sama yang pertama. Sekarang dapetin istri yang kedua, umur 16 tahun, mas anak baik, gimana sih, kayak anak rumahan lah gitu. Jadi 16 tahun. 16 tahun. Bener lu 16 tahun dia. 16 tahun. Terus sekarang umur berapa sih? 23. Anjir, beda berapa tahun? Tapi namanya jodoh ya, nggak tahu ya. Bukan masalah umur yang jadi patokannya. Anak umur 16 tahun tapi dia pikiran udah dewasa. Iya, karena kan kedewasaan seseorang itu bukan diukur dari umur gitu kan. Nah, udah gitu ya, jadi kayak yang gimana ya, jadi udah tahu sifat wanita gitu. Udah kayak yang jadi awalnya kayak gimana ya, pergaulan sih. Enggak, lu yang membuat lu bisa milih cewek ini, sedangkan lu fuckboy gitu kan. Lu bisa sampai yakin gitu kalau dia tuh cocok buat jadiin istri lu gitu. Itu gimana, motivasinya seperti apa? Sifatnya dia aja ke kita kayak gimana. Ya, jadi itu yang membuat lu hijrah gitu dari kepakboyan lu itu. Iya. Karena seorang istri. Coba ada kesan-kesan, pesan-pesan gitu yang mau disampaikan sama pilihan lu sekarang yang menjadi istri lu saat ini. Buat para pemirsa, buat istri lu. Ada pesannya buat istri lu gitu. Buat istri. Iya, yang bisa ngerubah lu dari kebajingan lu ke fuckboyan lu gitu, sampai sekarang lu mutusin buat milih salah satu perempuan yang dipilih lu saat ini ya istri lu. Apa pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu buat istri gua yang tercinta? Gak apa-apa, buat istri gua, terima kasih banyak udah selalu sabar. Udah selalu sabar dengan sikap gua yang kayak gini, kelakuan gua. Terus selalu ngasih yang terbaik lah buat gua. Perhatian, entah itu apalah, pokoknya jangan rubah sikapnya, tetap selalu sayang dan support. Pertama itu selalu support. Apapun yang lo lakuin gitu, selagi hal yang menuju ke positif, kenapa tidak gitu ya. Intinya gitu aja sih. Ya, salut banget lah buat istrinya gitu ya. Gua kenal dia bukan berbulan-bulan ya, tapi bertahun-tahun gitu. Ya, dalam sifat dan karakter ya gua tahu gitu, sifat dia kayak gimana, karakter dia gimana. Emang dia, bukan gua mau ngejelekin gitu, emang dia bajingan dulu tuh, sangat bajingan, asli bajingan banget gitu. Makanya gua kaget sekarang ada orang yang bisa merubah gitu dengan sikap
kelakuan dia yang dulu gitu, sampai akhirnya dia memutuskan untuk memilih salah satu wanita yang dipilihnya gitu ya, tentunya ya istrinya yang sekarang gitu. Ya mudah-mudahan lu bisa awet sama yang sekarang ya, jangan sampai lah lu jangan sampai lu gimana ya, nikah yang ketiga kalinya gitu. Gua agak pengen denger lagi sih, soalnya gimana ya, gue belum nikah sama sekali gitu, lu masa mau 3 kali gitu ya. Mudah-mudahan enggak gitu ya, cukuplah ini ya jadi yang terakhir, dan anggaplah dari yang sebelum-sebelumnya itu pelajaran buat lu gitu untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya mungkin lu yang pertama gagal, dan sekarang lu harus bisa memperbaikinya gitu, Iyalah. bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu, bisa jadi hidup yang bermanfaat gitu. Iya. Jangan sampai keberandalan lu yang dulu diulangin lagi gitu. Gua paling males denger yang kayak gitu. Lu harus punya planning hidup lah. Lu masa mau gini-gini terus gitu. Iya. Kan gua juga kan nggak pengen gitu hidup gini-gini terus gitu ya, apalagi lah kita sama-sama hidup di jalan gitu ya. Sama-sama liar lah intinya. Bukan berarti gimana ya, intinya kita tahulah dunia malam itu seperti apa, hidup di jalan itu seperti apa gitu. Bukan kita mau mengagul-gagulkan dengan kenakalan kita ya, tapi ini sekedar pengalaman gitu, apa yang udah dilakuin dulu gitu ya. Emang sih kebanyakan nggak ada manfaatnya gitu-gituan terus tuh ya. Gue berpikir sepertinya gimana ya, kalau gue misalkan terus stuck di kehidupan yang kayak gitu yang buang-buang waktu yang gak jelas gitu. Gue mau seperti apa ke depannya gitu. Ya iya, harus ada pikiran ke depannya. Ya, maka dari itu ya gue sedikit demi sedikit ya sedikit mengurangi gitu dengan hal yang biasa gue lakuin yang gak ada manfaatnya gitu. Sekarang gue bisa ngelola gitu untuk bisa ngemanfaatin waktu yang ada gitu, karena gue selalu ingat pepatah gitu, waktu itu tidak bisa dibeli dengan uang. Iya, betul. Walaupun kita sekarang misalkan udah banyak uang, kita gak bisa membeli waktu yang sekiranya itu berkesan. Iyalah. Maka dari itu gitu, kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kita harus bisa bijak lah kita untuk mengatur waktu gitu. Bukan berarti kita gak boleh ngapa-ngapain gitu, tapi kita harus bisa memanfaatin waktu gitu, yang tadinya tidak manfaat menjadi manfaat. Iya, betul. Ya, gue salut juga dengan perubahan lu yang signifikan ya, dari bajingan, dari fuckboy gitu, yang nggak cukup satu cewek gitu. Ngaku aja lu sama gue kan, lu gak cukup dengan satu cewek gitu. Makanya gue salut banget sama lu gitu, lu sekarang bisa berubah gitu, walaupun sedikit demi sedikit ya lu bisa ngasih lihat lah perubahan lu dari dulu sampai sekarang gitu. Iya. Makanya gue pas lu datang ke sini gitu, gue kaget gitu, oh ini perubahannya kayak gini ya. Gue syukur gitu sebagai teman ya, gue support gitu. Selagi itu menuju ke hal kebaikan ya gue support gitu. Walaupun gue sama-sama bajingan ya, sama-sama aja, tapi gue pengen gitu lihat salah satu teman gue gitu pengen hidupnya benar gitu, hidupnya lebih baik lagi gitu. Ya pokoknya saling support lah ya, saling mengingatkan sebagai teman gitu. Kalau misalkan gue ada salah ya lu ingetin gitu, kalau ada saya gue pasti ingetin gitu. Mungkin bisa buat kedepannya podcast semua nih ya, teman-teman tongkrongan kita yang dulu. Ya gue ada rencana sih, karena ini kan video pertama ya mungkin di channel ini, untuk menseriusi inilah hal-hal random ya, ngobrol random lah. Kalau podcast itu juga serius nih, kita ngobrol random aja, ngobrol santai gitu ya. Gue pengen gitu ya, kebetulan kan waktunya nih tepatnya kan sama lu gitu, dan gue juga udah lama gitu gak berbincang lagi gitu, udah beberapa bulan kan, udah hampir kena 1 tahun kan kita hampir ya gak bersama gitu kan. Dulu kan kita dari pagi sampai malam kita tidur bareng, makan bareng, susah bareng gitu kan. Nah sekarang gua pengen ya, iya karena